jaga kami Tuhan, agar selalu kami selalu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mendengar firman-Mu. Berkati kami semua yang sudah hadir di tempat ini. Urapi kami semua yang hadir. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama. Haleluya. Pada malam hari ini sebelum temanya masih tentang kesehatan rohani, saya mengambil tema tentang hati yang sehat. Kita akan baca di dalam Kolose 3 ayat 13. Saya akan membacakan. Sabarlah kamu seorang terhadap orang yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Hati adalah organ badan yang berwarna kemerah-merahan di bagian kanan atas rongga perut. Gunanya untuk mengambil sari-sari makanan di dalam darah dan menghasilkan empedu. Hati dalam arti kiasan adalah pusat perasaan manusia yang bersifat rohani. Berbeda dengan otak sebagai alat pemikir duniawi. Dengan hati, manusia sudah bisa merasakan cinta atau love, kemarahan, sakit hati, dan kedamaian. Dalam Alkitab, hati dipakai untuk menggambarkan berbagai hal seperti kehidupan, jiwa, perasaan, pikiran, dan tujuan. Setiap kita pasti pernah memiliki rasa jengkel kepada seseorang, entah itu kepada teman, sahabat, saudara, orang tua, bahkan mungkin kita pernah merasa jengkel sama Tuhan karena doanya tidak dijawab-jawab sama Tuhan. Makanya kita menggerutu terus marah sama Tuhan. Rasa jengkel, rasa marah adalah sebuah perasaan yang normal. Kita jangan marah atau jengkel berlebihan. Namun apabila perasaan jengkel marah tidak segera diredam, maka perasaan tersebut akan bertumbuh, memiliki akar di dalam hati kita, dan rasa jengkel marah yang pada awalnya hanya sebatas itu jika sudah bertumbuh subur dan mengakar akan berubah menjadi kepahitan di dalam hati kita. Dan apabila kita sebagai manusia sudah memiliki kepahitan di dalam hati, akibatnya bisa banyak penyakit, yaitu namanya penyakit hati. Rasa pahit yang disimpan terlalu lama di dalam hati bisa membuat kita memiliki penyakit hati dan berpengaruh kepada kesehatan. Banyak penyakit yang mungkin pada awalnya bisa bersumber rasa pahit jika disimpan bisa membuat hati juga semakin terluka. Apa yang kita dapat hal itu semua tidak ada, bukan? Belum tentu juga orang yang menyakiti hati kita bisa tahu apa yang saya ini kita rasakan. Jadi kalau kita disakiti oleh saja, mungkin ya memang kita merasa jengkel, tapi kita kalau sebagai anak Tuhan nggak mungkin kita akan membalas. Kita harus sabar, pasti ya minta jalan keluar sama Tuhan. Nah, saya punya ilustrasi kemarin waktu BBI sudah saya ceritakan ini tentang penyakit hati atau sakit hati. Itu tentang saudara saya sendiri yang kenapa bisa jadi kanker rahim. Dia waktu dulu dia mempunyai seorang suami, suaminya memang orang Batak ya.
dia preman, ya itu dia cinta karena dia mencintai karena kegantengannya, bukan karena takut akan Tuhan. Ya pas kebetulan Pak Yoso memang di laut, dia diceritain itu doang, ya udah dia cuma membiayai pernikahannya saja. Pak Yoso nggak tahu itu orangnya gimana, kalau gimana nggak tahu. Pak Yoso siap membiayai. Nah pada suatu hari ya memang berumah tangganya itu memang berantem terus. Ibu mertuanya ikut campur terus. Dia sudah membangun rumah baik-baik, rumah itu disuruh dijual terus dikasih lagi ke ibu. Dan suatu hari kenapa dia bisa sakit hati, ya karena ibu mertua terlalu ikut campur. Suaminya ketika menghadapi masalah tidak mau menghadapi bersama istrinya, malah dia kabur pergi ke orang tuanya, ke kakak-kakaknya. Otomatis adik ipar saya ini dimaki-maki, dikini-kini, lu sebagai istri gimana, sebagai istri gimana, tapi tidak mau mengerti apa yang dirasakan. saya saya sudah menjadi seorang istri, sudah baik-baik, sudah begini-begini, tapi tidak didengar oleh ibu mertua sama adik. Dan akhirnya dia sakit kanker rahim. Nah itu 2 tahun dia mengalami kanker rahim. Ya itu memang orang yang sedang sakit hati itu ketika dikasih penjelasan begini begono tidak akan mendengarkan. Dia keras hatinya. Ya dia juga pernah menyakiti hati saya. Pernah waktu itu dia SMS saya dengan kata maki-makian, sudah saya bantu tapi masih maki-maki saya. Tapi pada suatu hari dia sakit, dia datang dengan saya, dia minta tolong dengan saya, apakah saya akan menolaknya? Dia karena orang tua sudah nggak ada. Nah kebetulan Pak Yoso juga masih rumah, saya merawatnya dia dengan sungguh-sungguh. Dan dengan merawat itu dia bilang sama saya, ya kamu sungguh baik. Kamu mengerti saya, tidak seperti kakak-kakak saya tidak mengerti saya. Dalam keadaan saya kayak gini, saya malah disuruh ke rumah kamu. Harusnya kakak-kakak saya yang perempuan-perempuan itu merawat saya, tapi dia malah mengusir saya, maksudnya suruh aku ke rumah kamu. Ya, itu semuanya pernah saya berbicara sama dosen, Pak kok begini ya, begini ya, tempat almarhum Pak Alex. Nah itu dia, ya itu kuliah berada di keluarga itu bukan secara kebetulan. Nanti kuliah akan melihat apa yang akan terjadi. Ternyata ini yang akan terjadi. Saya harus merawat orang sakit walaupun dia pernah dulu menyakiti hati saya. Tapi saya dengan sabar, dengan ikhlas, tidak pernah dendam pada saya. Seperti menaruh bara di atas kepalanya, dia kejahatan tidak boleh dibalas kejahatan. Itu semua saya lakukan. Saya hanya memandang Tuhan. Tanpa Tuhan saya mungkin tidak akan kuat. Dan pada waktu itu dia minta doain terus, Mama Tessa tolong doain saya, tolong doain saya. Bilang kalau kamu minta didoain ya kamu harus berserah sama Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tiba-tiba langsung menyembuhkan kamu kalau kamunya nggak mau introspeksi diri juga. Kamu ya harus berserah sama Tuhan. Kemarin kamu mempunyai masalah apa juga harus diselesaikan. Jangan kamu dengan enak langsung tiba-tiba instan sembuh. Tidak akan terjadi kalau kamu tidak introspeksi diri. Akhirnya ya saya rawat selama 6 bulan lah. Pak Yesus kebetulan juga berangkat dan saya rawat dia. Sebelum dia mau meninggal, dia minta doain saya, ya saya doain. Yaitu doanya saya ya serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya memang saya sudah nggak kuat merawat dia sendirian. Saya sama Yusa kebetulan masih kecil-kecil. Saya sama dulu SMP, Yusa masih SD, kemana saya mau rawat nggak ada pembantu juga, saya rawat. Ya saya serahkan sama Tuhan, dan saya juga ngomong sama Tuhan apa adanya yang sudah pasrah sama Tuhan, sudah nggak kuat karena rasa saudara-saudara juga sudah tidak mau membantu saya. Sudah saya pasrah sama Tuhan. Akhirnya seminggu setelah saya doain dia meninggal. Ya
yaitu meninggal dengan tenang, dengan senang. Ya udah, saya mengucap syukur sama Tuhan. Bagaimana sih cara menyembuhkan sakit? Caranya cuma dengan kita berteriak dengan Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Jangan kita mengeraskan hati. Kalau kita mengeraskan hati, ya kita nggak akan bakalan sembuh. Ya mungkin sembuhnya akan lama, ya kita harus menikmati semua proses dari Tuhan. Kita harus mengintrospeksi apa yang terjadi. Jangan kita mau enak-enak dulu, enak-enak sekarang ketika menghadapi masalah nggak mau menikmati proses tersebut. Karena marah, jengkel, apapun yang sejenis itu jika tidak diselesaikan dengan baik akan membuat penyakit hati yang sebenarnya akan merugikan diri kita sendiri. Di sini bagaimana sifat hati yang sehat itu? Di sini ada 4, yaitu yang pertama, biar hati kita selalu sehat terus. Yang pertama yaitu dengan hati yang bersyukur. Mari kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8. Saya membacakan, bersikap secara senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu hal yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Hati yang sehat terus bergembira. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah berikan. Berarti kita walaupun dalam masalah apapun, susah senang, kita harus bersukacita. Itulah kehendaknya Tuhan. Saya juga mengerti bahwa ketika kita menghadapi masalah itu dengan hati yang bersyukur, memang tidak gampang. Ketika kita menghadapi masalah, kita harus bersyukur. Memang contohnya kayak saya sekarang juga menghadapi pergumulan yang saya hadapi. Kami belum bekerja, tapi saya, ya puji Tuhan, harus punya pemikiran yang positif dan saya percaya Tuhan pasti punya jalan buat suami saya dan keluarga saya. Yaitu, dan kita tidak boleh menyalahkan keadaan. Gak mungkin saya menyalahkan suami saya, yang kita harus hadapi bersama-sama dengan suami saya. Karena dengan bersyukur adalah cara berterima kasih atas segala nikmat yang telah diberikan. Dengan selalu bersyukur bisa membuat kita merasa tenang dan bahagia. Di sini ada manfaat kalau kita selalu mengucap syukur. Yang pertama, baik untuk kesehatan mental. Berarti kita harus mempunyai pandangan yang selalu positif, yang berperilaku yang baik, dan itu kalau kita mempunyai pemikiran yang positif terus, pasti kesehatan kita akan terjaga terus. Yang kedua, hidup lebih tenang. Yang ketiga, hindari dari dendam. Yang keempat, lebih mampu berteman. Jadi kalau kita selalu banyak mengucap syukur, selalu banyak teman. Tidur lebih baik. Jadi tidur kita tidak memikirkan dendam, iri hati demi hati. Hidup kita akan tenang karena rasa syukur yang selalu ada di dalam hati membuat pikiran kita selalu positif dan tubuh kita akan menjadi rileks. Yang keenam, memperkuat hubungan. Ketujuh, menyehatkan jantung. Yang kedelapan, baik untuk moral tim. Maksudnya ketika kita berolahraga itu kan ada tim, yaitu kita harus mengontrol emosi kita. Kita harus bersuka cita walaupun kalah, ya kita harus menerimanya. Jangan punya pikiran yang negatif. Melindungi diri dari negatif dan kurang kontrol. Maksudnya ketika mensyukuri setiap hal kecil yang kita miliki, kita akan lebih mudah terhindar dari perasaan iri hati kepada orang lain. Yang kedua, hati yang mengasihi. Kalau kita mau sehat terus, kita harus memiliki hati yang mengasihi. Kita baca pasti sudah tahu semua dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Akan saya bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Allah yang dimaksud adalah mengasihi dengan totalitas, yaitu dengan segenap hati, jiwa dan akal budi dan kekuatan. Kata kasihlah Tuhan Allahmu berarti kita menuruti segala perintahnya dengan tekad yang bulat. Bahwa kasih juga berarti menaruh perhatian yang penuh kepada kepentingan. Berarti kita selalu fokus kepada Tuhan. Dengan hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan merangkum seluruh diri manusia. Karena hidup yang berlandaskan kasih ditopang oleh hati, jiwa, akal, budi, dan juga kekuatan dirinya dalam hidup. Artinya mencintai Tuhan tidak boleh setengah-setengah, harus dengan segenap hati. Serahkanlah semua pemikiran kita kepada Tuhan. Bagaimana sih caranya bahwa kita mengasihi Tuhan? Yaitu yang pertama dengan memiliki hubungan karib dengan Tuhan, menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan melalui jam-jam doa. Jangan meninggalkan jam-jam waktu Tuhan. Ada tuh kalau hati kita senang kita meninggalkan Tuhan, tapi dalam keadaan kita terjepit atau kepepet kita ngejar-ngejar Tuhan. Yang kedua, hidup dalam ketaatan dan melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, setia melayani Tuhan. Setiap kita dikaruniai talenta dan potensi Tuhan dan harus dikembangkan dan memaksimalkan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan menunda-nunda waktu Tuhan dengan berbagai alasan. Yang keempat, suka memberi. Selalu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tidak pernah hitung-hitung dengan Tuhan, rela hati dengan penuh sukacita, selalu ingin menabur atau memberi untuk Tuhan dengan mengenai tentang mengasihi Tuhan. Nah, kemarin kita Selasa kemarin kita bersama keluarga ada kumpul, kebetulan kita kumpul di situ saudara-saudara atau sepupu-sepupunya saya dan kebetulan ada merokok dan minum-minum. Dan di situ kebetulan yang tidak minum atau merokok sepupu-sepupunya cuma anak saya ini. Dan biasa ada kakak saya yang satu ini bilang sama itu, Yosua ajarin dong merokok. Bilang sama Pak Yohanes, kita bertiga sama Pak Yohanes, gak bisa. Kalau kita mau jelasin dengan firman Tuhan paling mereka sakit hati. Mending kita diem aja, percuma. Udah tahu firman Tuhan, tubuh kita kan untuk melayani Tuhan. Kalau kita sakit, bisakah kita melayani Tuhan? Kalau tubuh kita rusak, apakah bisa kita melayani Tuhan? Dan Yosua sampai kemarin mau dia siap mau baptis senam itu dia melihat kemarin saudara sepupunya udah dibaptis senam, kenapa masih merokok? Dia masih pikir. Akhirnya saya bilangin, kalau kamu nggak dibaptis senam, nanti kamu tidak ditulis kerajaan. Dan lalu dia ya udah saya mau baptis. Ya puji Tuhan dia mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Biar kita mau serupa dengan Tuhan Yesus. Karena segala kelakuan kita yang lama sudah ditenggelam. Kita harus tahu pengorbanannya Tuhan Yesus. Ya, memang kalau saudara saya itu ya kalau kita memang kita nanti dibilangin sorok inilah soal beginilah kita bertiga di rumah aja udah gak ada lagi baru kita di rumah kita ngobrol. Memang kemarin tidak tahu, dia tidak merasakan kemarin ketika anaknya sakit. Kemarin kita diundang untuk berdoa. Kenapa sekarang Joshua yang diam aja disuruh merokok? Apa dia tidak tahu, tidak mengintrospeksi diri, tidak bertobat dengan kelakuan anaknya? Ya jadi Joshua itu juga melihat bapaknya juga nggak merokok, bisa dia mau merokok. Nah, saya juga
dia mau main di mana saya juga mengontrol sama Yusuf, jangan merokok, enggak masuk. Teman-teman saya walaupun merokok, saya enggak merokok, saya masih melihat Tuhan, saya nggak mau merokok, saya udah tahu ini harus dijaga. Kalau tidak dijaga, saya sudah melihat saudara saya juga udah lewat semua karena dia tidak mau menjaga tubuh. Maaf kalau yang masih rokok jangan tersinggung. Ini firman Tuhan. Yang ketiga, hati yang tidak egois. Filipi 2 ayat 2 sampai 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau kepujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada egois berasal dari kata ego. Pada dasarnya sikap egois atau orang yang egois memiliki sifat yang serakah. Orang yang egois sebetulnya menyimpan ketakutan dan kekhawatiran akan kehilangan apa yang menjadi miliknya atau bukan. Tidak ada seorang di dunia ini ingin hidup sendiri. Pasti kita membutuhkan bantuan orang lain. Kalau kita tidak membutuhkan teman atau saudara, pasti akan mengalami kesulitan. Di sini jemaat di Filipi sedang menghadapi ancaman perselisihan dan perpecahan. Kehidupan persekutuan di Filipi tidak lagi sehati dan sepikir. Karena itu, Paulus mengajak jemaat Filipi untuk sehati dan sepikiran dalam satu tujuan. Paulus mengajak jemaat Filipi untuk sehati dan sepikiran dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Paulus mengajak jemaat Filipi untuk bersikap rendah hati dan mengutamakan orang lain lebih dari kepentingan pribadi. Paulus mengajak jemaat Filipi agar hidupnya menaruh pikiran dan perasaan seperti pada Kristus. Kristus yang memiliki kedudukan dan istimewa, dia tidak meminta perlakuan istimewa. Kristus tidak menginginkan kehendaknya sendiri. Yesus bukan saja melayani orang, menyembuhkan orang sakit atau membangkitkan orang mati, tetapi Yesus memberikan dirinya selain untuk mati di kayu salib bagi kita manusia. Salib bukan saja lambang kasih dan pengampunan, tapi juga lambang pemberian diri. Suatu bentuk pemberian diri yang tidak memperhitungkan harga. Di sini Paulus mengajarkan agar kita sebagai manusia tidak saling menonjolkan diri, mengatur kehidupan orang lain, menghakimi orang lain, atau menjelek-jelekan orang lain. Kita harus hidup saling melayani dan tidak boleh egois. Jika jemaat Tuhan benar-benar hidup di dalam kesatuan, maka kita dapat berjalan beriringan dalam melayani Tuhan dalam pekerjaan. Di sini ada ciri-ciri orang yang egois. Yang pertama, tidak pernah menepati janji. Yang kedua, ucapannya tidak sesuai dengan tindakan. Yang ketiga, tidak ada saat Anda membutuhkan. Yang keempat, datang di saat kita bahagia. Yang kelima, selalu narsis. Yang keenam, iri dengki. Hati yang sehat adalah hati yang mengutamakan orang lain dan bukan dirinya sendiri. Seorang yang selalu mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, pada akhirnya pasti akan menemukan bahagia sejati yang dicari-cari. Dia akan mengumpulkan terus-menerus dan untuk dirinya, tetapi dia tidak akan pernah merasa puas. Tetapi ketika seorang meletakkan sumber sukacitanya dalam melayani orang lain, dia akan menemukan kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Kekristenan yang sesungguhnya, kekristenan adalah tentang melayani Tuhan. Yang keempat, hati yang percaya pada di dalam Amsal 3 ayat 5,
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertian. Ini hati yang sehat adalah hati yang meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kenyamanan, kemewahan, kesuksesan seringkali membuat manusia meragukan Tuhan. Akibat terpenuhnya semua kebutuhan manusia seringkali menganggap Allah itu tidak ada. Dan semua yang mereka peroleh dianggap hasil karya mereka sendiri. Hal ini yang terus terjadi dari sejak dosa pertama masuk dan sampai saat ini. Jadi tidak heran jika kitab Amsal dituliskan untuk menasihati manusia pada zaman perjanjian lama. Amsal merupakan salah satu dari kitab sastra yang berisi macam-macam hasil. Nah, di sini percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dalam bahasa aslinya dipakai betah, yaitu hal imperatif, itu suatu perintah yang bersifat terus menerus tanpa memandang waktu. Mengapa nasihat itu muncul? Karena kemungkinan pada saat itu banyak hal yang membuat manusia merasa nyaman selain Tuhan, seperti harta, jabatan, uang, dan lain-lain, sehingga kedaulatan Allah mulai diragukan. Padahal jika manusia berharap kepada satu oknum atau materi di luar Allah, mereka itu tidak akan bahagia karena semua itu adalah tidak. Tuntutan untuk percaya kepada Allah harus dilakukan dengan sepenuh hati. Artinya tidak boleh setengah-setengah dalam kepercayaan kepada Allah. Harus Allah saya yang dipercaya. Kepercayaan itu juga tidak boleh dibagi-bagi karena setiap orang yang kepercayaannya terhadap Allah terbagi adalah orang yang mendua hati dan orang yang tidak. Janganlah bersandar pada pengertian. Jadi nasihat itu berupa larangan. Dalam bahasa aslinya kata ini dipakai dalam desain, yaitu nikal atau penambahan kata al, sehingga kata ini menjadi perintah yang bersifat pasif. Artinya diri sendiri menjadi sandaran. Di sini Allah melarang hal ini melalui penulis kitab Amsal. Allah menegur setiap orang agar jangan bersandar kepada pengertian. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah firman Tuhan. Jadi kita harus selalu menjaga hati kita, jangan menyimpan kepahitan di dalam hati kita karena kepahitan itu adalah sampah. Jadilah kita harus memuji dan menyembah nama Tuhan, biarlah kita berpandangan